The thing that God really cares about is faith. The Bible clearly tells us that it's faith that pleases God. God loves the person who believes. You have to believe. You have to have faith in Him. Faith is a life of action based on what you believe to be true. Jesus Christ said, "Let not your hearts be troubled." Why did He say this? Because He wants you to have faith that He will take care of all your needs. Faith is doing your part, which is trusting God to do His part. Your part is to believe. That's all you need to do. And then you leave God to do His part. Your part is to stand on God's Word. His Word that says nothing is impossible with God. So let me ask you, are you doing your part? Are you believing? Are you believing and standing on God's Word? Are you walking by faith and not by sight? Strong faith comes from knowing and believing that Jesus Christ not only rose from the dead, but He defeated the devil. He defeated death, hell, and the grave. Strong faith comes from meditating on God's Word. Strong faith is cultivated and developed when you not only read the Word of God, but you internalize it. You ponder on it and dwell on it. Haleluya, shalom, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi katakan shalom, shalom, haleluya. Selamat datang beribadah di rumah Tuhan, saudara. Apa kabar semuanya hari ini? Dengan lebih semangat katakan, apa kabar hari ini? Amin, berikan sorak-sorai buat kebaikan Tuhan kita, saudara. Ya, mari bersama-sama pagi hari ini kita mau siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau bawa segenap ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Karena kita tahu Tuhan sudah baik dalam kehidupan kita, amin. Mari bersama-sama kita mau datang di hadapan Tuhan. Kami datang membawa segenap ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Karena Engkau baik dalam setiap kehidupan kami. Penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami Tuhan. Sampai pada pagi hari ini, kami boleh ada di tempat ini, semua juga karena kebaikan-Mu. Oleh sebab itu pagi hari ini kami bawa segenap ucapan syukur kami kepadamu. Segenap hati kami, cinta kami kepadamu Tuhan. Mari Roh Kudus Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh merasakan Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya bahwa hadirat-Mu yang akan memulihkan setiap kami. Menjamah setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bawa Tuhan setiap persembahan ini di hadapan-Mu Tuhan. Dengan penuh cinta, dengan penuh kasih, kami mau nyatakan. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Katakan bersama.
cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Katakan sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Mari nyatakan cintamu kepada Tuhan. Yesus, Yesus, ku cinta Kau. Kami mau tinggikan Kau Tuhan. Kami mau agungkan nama-Mu di atas segalanya. Ku agungkan. Amin. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sekali lagi dengan sepenuh hati katakan Yesus. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, kami agungkan Tuhan. Setiap kami mau memuji-Mu Tuhan, aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak Tuhan, sebab Kau layak. Saudara jemaat untuk bersama bangkit berdiri. Pujian. Amin. Kau layak Tuhan, pujian yang terbaik. Terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Kau layak Tuhan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Angkat suaramu katakan sebab Kau layak Tuhan, sebab Kau layak terima pujian, terima pujian, sebab Kau layak pujian, Kau layak Tuhan, Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Bagi Dia segala pujian, katakan bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya.
penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Kau yang layak terima segala pujian, segala keagungan, segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Yesus. Engkau yang layak terima segala pujian, keagungan dan kemuliaan Tuhan. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Tuhan yang mampu mengatasi segala persoalan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, biar namamu selalu ditinggikan dalam setiap hidup kami Bapa. Selama kami masih punya tangan untuk menyembah, selama kami masih punya mulut untuk memuji, semuanya kami persembahkan bagi kemuliaan namamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan. Kami mau bersuka cita lebih lagi bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang siap diberkati Tuhan katakan sama-sama. Amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Berapa banyak dari saudara yang sudah diberkati oleh Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Orang yang diberkati Tuhan itu wajahnya selalu tersenyum. Amin. Tidak merengut gini ya saudara ya. Coba tengok kanan kiri saudara. Berikan salam, aku diberkati, engkau diberkati. Haleluya. Enak. Mari agungkan segala kasih setia Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, kau diberkati, semua diberkati, amin. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Katakan dia sanggup saudara. Allah sanggup limpahkan segalanya, Dan anugerahnya sangat besar bagiku. semuanya katakan aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Semuanya aku tepuk tangannya dahsyat buat Tuhan kita. Aku dilimpahi Karena karena Allah sanggup untuk sanggup menyediakan saudara. untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah. Semuanya aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan.
Tuhan kita. Allah kita besar dan sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang sekali lagi katakan Allah kita. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia besar saudara. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Semuanya lambaikan tangan, katakan kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Amin. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Sekali lagi angkat suaramu, katakan Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Yes, Dia besar saudara. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Katakan kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Kita hidup, jemaat katakan kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Amin. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Yes, mari bersama-sama puji Dia. Kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, besarkan namanya. Katakan haleluya. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, segala kemuliaan bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya, Allah kita besar, amin. Allah kita besar, amin. Sekali lagi saudara-saudara buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Sekali lagi kita mau datang kepada Tuhan. Kembali kami bersyukur Tuhan, kami punya Bapa yang baik. Bapa yang mengasihi setiap kami. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, dalam keadaan apapun Tuhan kami mau tetap bersyukur. Karena kami percaya ada pertolongan yang Kau berikan dalam setiap permasalahan yang kami hadapi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur.
Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Terima kasih Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Rendahkan pujian ini dengan penuh imanmu, katakan. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Amin. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, kami tetap memilih untuk percaya kepadamu Tuhan. Pilih untuk percaya dan mengucap syukur. Katakan berkali-kali Tuhan. Berkali-kali Kau menolong. Amin. Berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali, berkali-kali Kau menolong. Amin. Terima kasih Tuhan. Berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Katakan berkali-kali Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit ini Tuhan, Engkau ada, Yesus setia. Terima kasih Tuhan. Berkali-kali Kau menolong. Amin. Berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Tuhan mengendaki kita untuk tetap bersyukur di dalam segala hal, saudara. Apapun keadaan yang kita hadapi, marilah tetap mengucap syukur. Kalau keadaan kita baik-baik saja, kita bisa mengucap syukur, itu suatu hal yang biasa. Tapi saat keadaan kita kurang baik dan kita bisa mengucap syukur, itu adalah suatu hal yang luar biasa. Mari kita ingat beberapa masalah yang datang kepada kita dan kita dapat lalui dengan baik.
Kita percaya bahwa semua itu karena campur tangan Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Mari semua saat ini mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Mari katakan, berkali-kali Kau menolong. Katakan dengan sepenuh hatimu, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Terima kasih Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Dengan rasa syukur katakan, berkali-kali Tuhan, berkali-kali Kau menolong. Dia baik dalam hidup kita, saudara. Berkali-kali Kau kuatkan. Dia tidak pernah ingat akan segala kesalahan kita. Dia baik, Dia baik. Dia dapat berkali-kali Tuhan, berkali-kali Kau menolong. Terima kasih Tuhan, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah kelam, dalam lembah kelam, Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah kelam, dalam lembah kelam, Engkau ada, Yesus setia. Sembah Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau baik, Engkau baik. Sembah Dia, sembah. Tiada Tuhan yang seperti Engkau. Aku sembah Engkau, aku tinggikan namamu, Yesus. Ku sembah Kau, tiada yang sepertimu. Haleluya. Ku sembah Kau ya Tuhan, ku sembahmu. Tiada Allah yang sepertimu ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami merindukan hadirat-Mu ya Tuhan pagi hari ini. Kami mau ibadah pagi ini diberkati oleh Tuhan. Amin. Tidak ada satu yang dilewatkan di antara kami. Kami tidak mau ibadah pagi ini menjadi ibadah rutinitas, tapi ibadah yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Yeah. Jemaat-Mu satu persatu dilawat oleh Tuhan.
Jemaat-Mu dikenyangkan oleh kasih setiamu Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, aku mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau menjamah kami satu persatu, membuka tanah hati kami, supaya kebenaran firman-Mu yang ditaburkan boleh tertancap di hati kami masing-masing Tuhan. Mari Engkau berkati hamba-Mu yang akan sampaikan firman Tuhan, urapi kami, urapan yang sama Engkau juga berikan kepada seluruh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Dan sekarang aku perkatakan kepada kuasa-kuasa kegelapan Kau yang mengganggu jalannya firman ini diberitakan. Aku ikat kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Aku perintahkan Kau tinggal di luar. Kau tidak boleh ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan jam pemberitaan firman ini sampai selesai nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu yang di Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki pada tanggal 1 September ya Bapak Ibu. Nah, firman Tuhan pagi ini judulnya adalah fokus iman menjadi seperti Kristus ya. Nah, firman ini diambil dari Roma pasal 8 ayat 29 sampai ayat yang ke 30 saudaraku, nanti kita akan baca ya. Menjadi seperti Kristus itu tidak terus tiba-tiba, tidak harus ada namanya proses saudaraku. Jadi ada proses untuk kita ini menjadi seperti Kristus saudaraku ya. Bisa di next ya. Bisa di next. Nah, saya bacakan saudara simak aja ya. Tujuan dari iman bukan hanya berkaitan dengan doa-doa yang terjawab, mujizat yang terjadi juga yang terkabul. Lebih dari itu ya. Tujuan akhir dari iman adalah keserupaan dengan Kristus. Jadi selama kita ikut Tuhan itu saudaraku memang kita merindukan doa-doa kita dikabulkan ya. Ada mujizat dalam hidup rumah tangga kita ya, kesehatan kita, keuangan kita, pekerjaan kita, tapi itu bukan yang utama dalam kehidupan kita. Yang utama adalah yaitu menjadi keserupaan dengan Kristus atau menjadi seperti Yesus saudaraku. Itu tujuan utama kekristenan kita ya. Nanti yang lain-lain tentunya akan mengikuti ya. Mengikuti, kita harus menjadi seperti Kristus. Nah, pagi ini kita akan membahas saudaraku ya. Bahasan kita pagi ini adalah proses untuk menjadi serupa dengan Kristus ya. Pagi ini kita akan membahas proses keserupaan kita untuk menjadi Kristus ya. Ada 3 poin yang akan kita bahas. Pertama ya, bisa ditampilkan. Yang pertama adalah dipanggilnya. Dipanggilnya nyanya huruf besar berarti Tuhan ya. Dipanggil Tuhan ya. Saya ajak saudara untuk buka di Roma pasal 8 ayat yang ke-29. Bisa ditampilkan. Roma 8 ayat yang ke-29. Roma 8 ayat yang ke-29 ya. Bisa ditampilkan ya. Saya bacakan, saudara simak aja ya. Sebab semua orang yang dipilihnya ya. Saya ulangi ya, dipilihnya. Dari semula mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Berarti serupa dengan Yesus ya, berupa dengan Yesus supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Perhatikan ayat ini, sebab semua orang yang dipilihnya. Kita ini umat pilihan Allah saudaraku ya. Kita ini umat pilihan Allah. Umat pilihan Allah itu ada 2 saudaraku. Yang pertama adalah keturunan Abraham ya. Keturunan Abraham yang melahirkan Mesias atau yang disebut orang Israel yang di Timur Tengah sekarang sedang perang itu umat pilihan Allah saudaraku ya. Umat pilihan Allah yang pertama. Umat pilihan Allah yang kedua yaitu orang yang percaya kepada Yesus ya. Orang yang percaya kepada Yesus atau disebut orang percaya, yaitu saudara dan saya. Berarti saudara dan saya ini adalah umat pilihan Allah yang kedua, saudaraku.
Kita ini dipilih oleh Tuhan, ya. Kita ini dipilih oleh Tuhan, saudaraku. Kembalikan di PPPT-nya ya. Kita ini dipilih Tuhan, saudaraku ya. Saya bacakan. Bukan kita yang mula-mula punya ide dan mengambil inisiatif untuk memiliki serta mengikuti Kristus. Jadi bukan kita yang memilih Allah, tapi Allah yang memilih kita, saudaraku. Wah, luar biasa kan? Allah memilih kita, ya. Kita lihat ayatnya ya. Bisa ditampilkan Yohanes 15 ayat yang ke-16. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Yohanes 15 ayat 16 bisa ditampilkan. Nah, saudara simak, saya baca aja ya. Bukan kamu yang memilih aku, ya. Bukan kita yang memilih Tuhan, aku ini huruf besar, tetapi akulah Allah ya yang memilih kamu. Wah, luar biasa, Allah yang memilih kita ya. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi bukan kita yang memilih Allah, tapi Tuhan yang memilih kita. Kita ini umat pilihan Allah, saudaraku. Nah, sejak kapan Allah itu memilih kita, saudaraku? Sejak kapan ya? Kita lihat ayatnya di Efesus 1 ayat yang keempat, bisa ditampilkan. Efesus 1 ayat yang keempat. Efesus 1 ayat yang keempat. Nah, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi rupanya sebelum dunia dijadikan, Tuhan itu sudah memilih kita, saudaraku ya. Kembalikan di PPP-nya ya. PPT-nya kembalikan ya. Di next ya. Nah, berawal dari tindakan Tuhan yang dalam kemahatauan dan kedaulatannya memilih kita bahkan sebelum dunia dijadikan. Jadi kita masih di kandungan ibu kita ini, Tuhan sudah memilih kita, saudaraku. Sudah memilih kita. Kita ini umat pilihan Allah, saudaraku. Ya, umat pilihan Allah yang kedua, luar biasa kan? Orang yang berdosa segini, kita dipilih oleh Allah, saudaraku. Ya, dipilih oleh Allah. Supaya apa? Supaya kita ini menjadi seperti Kristus. Tuhan akan membuat umat pilihannya itu menjadi seperti Kristus, saudaraku. Nah, satu ayat lagi supaya lebih mantap ya, saudaraku ya. Yohanes 6 ayat 44. Yohanes 6 ayat 44. Yohanes pasal 6 ayat 44. Ya, saya bacakan Bapak Ibu ya. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Nah, perhatikan ya, tidak ada seorang yang datang kepadaku, kepada Yesus, tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi saudara dan saya, kita ini, tempat ini, kita ini mendapatkan anugerah. Alkitab berkata tidak ada seorang pun yang datang kepada Yesus kalau tidak ditarik oleh Bapa, kalau tidak digandeng oleh Bapa. Jadi kita ini mendapatkan anugerah. Kita ke gereja itu bukan karena ikut-ikutan ya, orang lain tidak. Tapi ayat ini menjelaskan Bapa yang menarik kita. Berarti kita kan dapat anugerah, saudaraku. Bisa mengenal Yesus. Ini adalah anugerah. Bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang memilih kita. Wah, luar biasa. Ya, kita ini dianugerahi bisa mengenal Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita ini orang berdosa ya. Upah dosa itu maut, hukuman kekal selama-lamanya ya. Dosa itu memisahkan antara manusia dan Allah. Terpisah manusia dengan Allah. Hanya salib Kristus yang bisa menghubungkan antara manusia dan Allah. Itu sebabnya 2000 tahun yang lalu Tuhan mati di kayu salib menebus dosa manusia dari zamannya Adam ya sampai sekarang ini ditebus oleh Tuhan Yesus. Saudara dan saya ini orang-orang tebusan. Orang-orang yang sudah dibeli lunas bukan dengan emas dan perak kata Alkitab, tapi dengan darah anak domba
darah yang sangat mahal sekali, saudaraku. Ya, sehingga kita ini bisa terhubung oleh Tuhan, orang-orang tebusan. Ya, kalau pada zaman dulu, zamannya Perjanjian Lama, ya, tidak setiap orang bisa menghubungi Tuhan atau Allah, saudaraku, ya. Hanya imam besar itu aja setahun sekali masuk ke ruang Maha Kudus, ya. Kalau raja-raja pada waktu itu mau berperang minta didoakan, ya dia selalu cari nabi, karena Roh Kudus hanya tinggal di nabi-nabi, ya, tidak di setiap orang. Itu Perjanjian Lama. Tapi sejak kematian Yesus di atas kayu salib, tirai bait Allah itu terbelah menjadi dua, sehingga tidak ada lagi pemisah, ya, tidak ada lagi pemisah, tidak ada lagi batas, ya. Semua orang bisa menghampiri Tuhan, semua orang bisa berdoa kepada Tuhan, ya. Kita bisa bersekutu dengan Tuhan tanpa perantaraan siapapun. Luar biasa kan, sejak kematian Yesus di atas kayu salib, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jalan itu terbuka, ya. Kita bisa berdoa kepada Tuhan, menyembah Tuhan, mencari Tuhan, bisa berjumpa dengan Tuhan setiap hari karena korban Yesus di atas kayu salib. Kita ini menjadi orang-orang yang dipilih Allah, orang-orang percaya dipilih oleh Allah bisa menghampiri Tuhan secara langsung. Ya, kita ini imamat-imamat rajani, saudaraku. Ya, imamat-imamat rajani, ya, sebagai imam di hadapan Allah, hulu balang atau pelayan-pelayan Tuhan. Kita dipilih, saudaraku, untuk melayani Tuhan. Luar biasa. Itu karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib, yang nanti kita akan peringati perjamuan kudus setiap sebulan sekali. Ketika kita mengangkat roti dan anggur, kita diingatkan darah Yesus, dan roti itu melambangkan tubuh Kristus. Kita diingatkan, nih loh, kamu orang tebusan, kamu orang berdosa, ya, Yesus sudah menyelamatkan kamu, membeli kamu, seakan-akan seperti itu, ya. Kamu itu orang tebusan. Diingatkan setiap kita memegang roti dan anggur setiap sebulan sekali. Nanti akan dipimpin oleh Bapak Gembala kita nanti setelah selesai ini, saudaraku, ya. Kita diingatkan, ingat kalau saudara angkat roti dan anggur itu, ini tubuh dan darah Yesus, ya. Tanpa pengorbanan Yesus kita tidak ada keselamatan, saudaraku. Kita diingatkan semuanya, ya. Sekarang tidak ada lagi namanya kasta atau derajat, ya, atau perbedaan, ya. Semua orang bisa menghampiri Tuhan, ya. Ya, semua orang bisa menghampiri Tuhan. Zaman dulu nggak bisa, ya. Sekarang bisa menghampiri Tuhan. Ya, tidak ada istilah doanya si A lebih manjur, doanya si B kurang manjur. Semua di hadapan Tuhan sekarang kita sama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, saudaraku. Korban Yesus di atas kayu salib membuat semuanya itu kita bisa menghampiri Allah, saudaraku. Luar biasa. Kita ini dipilih oleh Tuhan. Dipilih, ya, supaya apa? Supaya kita bisa menjadi seperti Kristus, saudaraku, ya. Kita supaya menjadi seperti Kristus. Nah, maka kita harus meresponi, saudaraku, meresponi panggilan Tuhan, ya. Jangan sampai kita tidak meresponi. Contoh di dalam Alkitab, orang-orang yang tidak meresponi dalam Perjanjian Lama, Adam dan Hawa. Ya, Tuhan sudah ngomong, yang ini jangan kamu makan, yang ini boleh kamu makan. Enggak diresponi. Akhirnya Adam dan Hawa memilih dia meninggalkan Taman Eden. Zamannya Nuh, ya, banyak orang membuat kejahatan. Tuhan sudah ngomong melalui Nuh, ya, tapi mereka tidak respon. Akhirnya yang selamat cuma 8 orang, ya. Nuh, istrinya, anaknya Sem, Ham, Yafet 3 dan menantunya kan 8. Yang selamat cuma 8 tok, mereka enggak respon. Zamannya Lot, ya, sudah dikasih tahu istrinya jangan menoleh ke belakang, enggak respon. Dia mati jadi garam. Itu orang-orang yang tidak meresponi. Nah, kita sekarang sudah tahu, saudaraku, kita sekarang sudah tahu, Alkitab sudah mengingatkan kepada kita, kita tidak mau jatuh ke lubang yang sama. Kita tidak mau binasa, kita tidak mau terhilang. Maka kita harus meresponi panggilan Tuhan. Allah berkata, bukan kamu yang mencari aku, tapi aku yang mencari kamu. Ya, kalau kamu ada di tempat ini, ya, mencari Tuhan, itu karena Bapa yang menarik kita. Kita ini dapat anugerah loh, saudaraku, ya.
Dari pagi-pagi kita bangun pagi datang ke gereja, itu kalau tidak ada Roh Kudus yang menggerakkan kita ke tempat ini, saudara tidak akan pernah bisa ke tempat ini. Alkitab mengatakan ya bahwa Bapak kita yang menarik kita untuk kita menjadi orang percaya, saudaraku. Ini anugerah yang tidak boleh kita sia-siakan, kita harus meresponi, saudaraku. Jangan sampai terjadi pada masa-masa lalu dalam perjanjian lama orang-orang yang tidak meresponi, akhirnya mereka itu binasa, saudaraku. Sebagai penerapan di poin yang pertama ini bisa ditampilkan, responi panggilan Tuhan, jangan sia-siakan. Saudara dan saya menjadi umat pilihan Allah, kita dipanggil ya, bukan kita yang memilih Tuhan, Tuhan yang memilih kita. Kita harus meresponi, bersyukur ya. Maka setiap bulan kita peringati perjamuan kudus, kita diingatkan ini loh, kamu tuh orang berdosa ya. Orang berdosa, Yesus sudah membeli kita dengan harga yang sangat mahal sekali. Sehingga kita boleh memperoleh keselamatan. Kita harus respon. Orang yang tidak respon, saudaraku ya, mereka tidak akan pernah selamat seperti pada zamannya Nuh. Mereka tidak respon, sudah dikasih tahu berkali-kali ya. Dulu pernah disampaikan Pak Gustaf ya, berapa ratus tahun itu Nuh buat kapal bahtera besar itu ya, itu kan Nuh sampai juga berkata kepada orang di sejamannya itu, tapi mereka tidak respon, akhirnya mereka binasa. Dan kita tidak mau hal seperti itu, kita harus meresponi panggilan Tuhan dan jangan sia-siakan. Poin yang kedua adalah dibenarkannya ya, nyanya huruf besar, berarti dibenarkan Tuhan ya, dari Tuhan ya. Semula kita dipanggil dalam keadaan berdosa, jatuh dari Allah, jauh dari Allah, dan tentu saja sudah dekat dengan hukuman. Kita buka ayatnya di Roma pasal 8 ayat 30a ya, 30a. Roma pasal 8 ayat 30a. Nah, saya bacakan ya. Saudara simak aja. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Ini yang B, nanti yang berikutnya kita baca nanti ya. Mereka juga dibenarkannya. Jadi orang yang dipanggil ya, kita juga dibenarkannya ya. Dibenarkannya itu artinya salah tapi dibetulkan. Kita ini sudah salah kaprah, saudaraku ya. Sudah banyak berbuat dosa ya. Kita bayi aja sudah menurunkan dosa asal. Kita sudah punya dosa asal. Dan kadang-kadang kita ini sering berbuat dosa, sudah dikasih tahu masih ndablek kita ini ya. Sudah jangan begini begitu, tapi toh ya kita lakukan ya. Kita berbuat dosa, mengapa kok bisa begitu ya Pak? Ya karena kita masih hidup dalam daging ya. Tapi Tuhan itu Maha Pengasih. Alkitab mengatakan kita dipanggil, kita itu dibenarkan, dibetulkan. Dibetulkan itu artinya, contoh ya, kalau seorang guru TK, 1 tambah 1 berapa anak-anak? 3 Bu, ya salah kalau 3 ya, salah. Yang betul itu 2, ya sudah kamu tak betulkan. Kamu masih kecil. Kira-kira seperti itu saudaraku. Lah kita ini sudah ndablek sama Tuhan, masih berulang-ulang kali berbuat dosa, membuat kesalahan. Tapi karena kasihnya Tuhan, kita itu dibenarkan, dibetulkan. Kurang apa sih Tuhan Yesus itu ya? Ya sudah mati, disalib, menebus dosa manusia. Kita ini dipanggil, orang yang seperti gini dipanggil Tuhan. Kita dibetulkan, dibenarkan. Supaya kita ini menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Kan luar biasa, saudaraku ya. Tuhan itu luar biasa kasihnya ya. Jadi Tuhan memanggil kita tidak tunggu sampai kita benar sih, bertobat dulu, ya pelayanan dulu, tidak. Dalam keadaan berdosa Tuhan sudah memanggil kita dan Tuhan membenarkan kita. Tadi luar biasa, ingat kasihnya Tuhan. Ketika saudara nanti perjamuan kudus yang dilayani oleh Bapak Gembala kita, ketika kita mengangkat roti dan anggur, ini loh Tuhan, aku orang berdosa. Aku kau panggil ke tempat ini, engkau benarkan aku. Terima kasih, aku telah menerima keselamatan yang kau berikan. Kita ini orang berdosa, saudara, tapi kita dibetulkan oleh Tuhan. Tuhan datang ke dunia tidak mencari orang yang betul. Memang tidak ada yang betul, kita semuanya. Kita lahir sudah mewarisi dosa asal, tapi Tuhan membenarkan kita. Kita akan lihat ayatnya
di Lukas pasal 5 ayat 32. Lukas pasal 5 ayat 32. Nah, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat ya. Jadi Tuhan tidak manggil kita itu orang yang benar sampai kita tunggu betul dulu, tidak. Keadaan kita berdosa supaya apa? Kita ini bertobat, saudaraku. Supaya kita bertobat. Kurang apa itu Tuhan baiknya sama kita ya. Dia baik supaya kita ini bertobat ya, supaya kita ini bisa menjadi seperti Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan ya, bisa di next ya. Di PPT-nya kembalikan, PPT-nya ya. PPT-nya ya. Terus ya. Ya. Lihat ya. Kita tidak dibenarkan karena melakukan hukum Taurat atau karena fasih soal aturan-aturan agama, melainkan karena kasih karunia. Kasih karunia itu anugerah. Kita dibetulkan karena kita mendapatkan anugerah Tuhan. Luar biasa ya. Contoh dalam perjanjian lama ya, kasih Tuhan itu begitu besar sekali kepada manusia. Niniwe ya. Niniwe itu kan kota brengsek, kota yang membelakangi Tuhan, suka menyembah berhala ya. Niniwe itu ya. Tapi Tuhan itu ya melihat Niniwe ya setengahnya jengkel mau ditunggang balikan. Tapi karena kasihnya Allah nggak bisa, saudaraku ya. Ya, Allah masih kesempatan kepada Niniwe. Dia mengutus Yunus ya, supaya pergi ke Niniwe, supaya mengatakan kepada orang-orang Niniwe supaya bertobat ya. Yunus pergi ke Niniwe, tapi kenyataannya Yunus berpikir beda, karena Yunus kan bukan Allah, manusia. Lah wong ngono kok dikongkon bertobat ke Tuhan ya. Jadi Niniwe Yunus mulai ngeminteri Tuhan. Lah mbok wis ben mati besak karep-karepe. Itu pikirnya Yunus manusia, tapi Tuhan beda, saudaraku. Suruh pergi ke Niniwe, dia malah belot pergi ke Tarsis ya. Akhirnya apa? Yunus ya, dia dimplok ikan besar ya, dia di perut ikan 3 hari 3 malam ya. Wapok mukapan wong kongkon lunga Niniwe kok malah belot lunga Tarsis. Lagi Yunus itu dikongkon Tuhan reko-reko edian gitu ya. Ya pergi ke Tarsis. Ya, sekarang Tuhan nyuruh ikan dimplok 3 dino 3 wengi di perut ikan. Wah, rasanya mules kayak apa itu ya. Numpak kapal sungguhan mambune pos ya petang dedet ya. Dia terus Yunus bertobat, saudaraku. Wapok dia. Wapok, mungkin dia tidak tahu doanya gimana, tapi dia bertobat. Ya wis Tuhan, terus akhirnya ikan itu diperintahkan Tuhan untuk memuntahkan ya di Niniwe. Ya. Singkat ceritanya, orang Niniwe itu mendengar apa yang dikatakan Yunus tentang pertobatan. Didengar oleh raja ya. Wah, raja dengar ya. Terus raja memerintahkan rakyat, namanya raja ya. Semua di Niniwe ini harus bertobat ya. Terus harus berpuasa ya. Sampai teka hewan-hewannya poso kabeh 3 hari 3 malam. Wah, rajanya ya wis saking gimana lah ya. Akhirnya Tuhan berbelas kasihan, mesake ndelok Niniwe. Akhirnya Niniwe dipulihkan Tuhan sampai 200 tahun. Lumayan lama loh. Indonesia merdeka belum ada 100 tahun aja suwine pol, saudaraku. Udah 200 tahun dipulihkan. Lama sekali, saudaraku ya. Lumayan 200 tahun dipulihkan gara-gara mereka bertobat. Tuhan mengendaki pertobatan. Jadi bukan Tuhan memanggil kita itu bukan karena kita itu benar, kita berdosa, tapi Tuhan membenarkan kita, saudaraku. Itulah kasihnya Tuhan kepada kita. Dia itu Allah yang maha pengasih, saudaraku ya. Nah, kita ingat kita ini orang berdosa, supaya kita ini dijadikan, kita dipanggil, dibenarkan, supaya kita menjadi seperti Yesus, saudaraku ya. Seperti Yesus ya. Aplikasinya di poin yang kedua ini ya. Kita dibenarkan karena kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Ya, kita dibenarkan karena kita ini, karena kasihnya Allah kepada kita. Dia Allah yang maha pengasih. Dosa kita itu banyak loh, saudara. Kita lahir sudah mewarisi dosa asal. Ya, kita sudah diingatkan jangan begini begitu. Ya masih kita lakukan. Kalau kita masih hidup dalam daging, ya. Tapi Allah itu mengasihi kita. Ya, dia sudah mati di kayu salib. Ya, dia menebus dosa seluruh dunia ini, dia tebus supaya apa? Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal, saudaraku. Ya, lalu yang ketiga, ya, yang ketiga, ya,
dimuliakan ya, dimuliakan ya, dimuliakan. Tidak hanya dipanggil dan dibenarkan, kita juga mengalami proses dimuliakan oleh Kristus. Kita lihat ayatnya tadi di Roma pasal 8 ayat 30b ya, 30b ya. 30b tadi yang ini ya, sampai sini ya. Nah, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi kita pada nantinya itu kita akan dimuliakan. Tapi untuk dimuliakan itu, saudaraku ya, harus mengalami prosesnya Tuhan. Jadi tidak hanya dipanggil, dibenarkan, kita dimuliakan, ya, kita harus mengalami prosesnya Tuhan, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya di dalam kehidupan kekristenan kita, Tuhan mengizinkan kesulitan-kesulitan itu selalu ya ada pada kita. Ya. Kita sudah berdoa berbulan-bulan, sepertinya Tuhan tidak menjawab kita. Kita sakit, sudah berobat, sepertinya Tuhan tidak menolong kita. Masalah kesehatan, ekonomi, keluarga, sepertinya Tuhan diam saja. Ya. Padahal kita sudah setia ikut Tuhan, saudaraku ya. Ikut Tuhan, kadang-kadang kekristenan itu seperti itu. Aku sudah rajin ke gereja, sudah pelayanan, sudah berdoa, ya. Tapi mengapa kesulitan itu selalu ada pada kita? Ternyata ya itu perspektifnya Tuhan, saudaraku ya. Atau sudut pandangnya Tuhan ya. Tuhan memang mengizinkan semua itu terjadi. Itu yang namanya prosesnya Tuhan, saudaraku. Supaya kita sebelum dimuliakan, Tuhan memproses kita, mengizinkan segala sesuatu yang tidak menyenangkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini dialami oleh umat pilihan Allah. Ya. Siapa yang mau sampai diproses 40 tahun di padang gurun, itu enggak menyenangkan. Kenyataannya mereka juga banyak yang mati di padang gurun. Ya. Tapi itu perspektifnya Tuhan. Ya. Itu adalah sudut pandangnya Tuhan. Ya. Tuhan ingin umat pilihan Allah itu satu, mengenal Taurat, ya. Kedua, menjadi bangsa yang kuat. Ini untuk bangsa Israel ya. Bangsa yang kuat mengenal Taurat dan mengenal budaya, saudaraku. Sehingga Tuhan izinkan dia di padang gurun sampai 40 tahun, saudaraku. Demikian saudara dan saya. Kadang-kadang kesulitan itu selalu ada. Ya tapi kita belajar untuk bersyukur saja. Karena dari Tuhan memandang dalam sudut pandangnya Tuhan seperti itu. Dan itu baik buat kita nantinya. Karena nantinya setelah kita dipanggil, dibenarkan, kita akan dimuliakan. Ya. Lihat ayat ini saudaraku ya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nanti kita akan dimuliakan pada akhirnya. Tapi sebelum itu kita harus melalui tahapan saudaraku. Kita harus menghadapi prosesnya Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita lihat ayatnya ya. Yesus berkata di dalam Lukas pasal 9 ayat 23. Ya. Lukas 9 ayat 23. Ya. Katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari dan mengikut aku. Jadi apa kata Tuhan Yesus ya? Kalau kita mau menjadi serupa dengan Yesus, mau menjadi pengikut Yesus, harus sangkal diri dan pikul salib setiap hari. Tidak sebulan sekali loh, setiap hari saudaraku. Pikul salib, sangkal diri setiap hari. Artinya apa? Hidup kita ini harus beda dengan orang dunia. Kita harus beda orang dunia. Kita harus mengalami namanya prosesnya Tuhan, saudaraku. Kita tidak sama, orang dunia dengan kita enggak sama. Lah buktinya hari ini sudah kan tidak ada di tempat lain. Ibadah cari Tuhan ya. Kita enggak sama dengan orang dunia ya. Pikul salib, sangkal diri setiap hari kalau kita mau menjadi seperti Yesus, saudaraku ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau menjadi tua itu sudah pasti ya. Dulu gereja ini sudah 20 mulai tahun 2004 ya, 2004 saya masih 24 berarti 2024 berarti sudah 20 tahun ya. 20 tahun yang lalu saya enggak begini, saya pasti lebih muda dari sekarang ini. 20 tahun yang lalu ya kan. Lah sekarang wis 20 tahun ya tambah lebih tua kan. Kulit jadi keriput, rambut jadi putih. Lah ini ireng itu tak semir saudaraku ya. Jadi kan kelihatan hitam.
cemerilang ya malah putih, saudaraku. Jadi menjadi tua itu otomatis, saudaraku, pastilah otomatis. Saudara 20 tahun lalu juga enggak begini, masih muda-muda kan. Setelah 20 tahun kita menjadi tua, saudara. Kulit keriput, rambut putih, dan stamina juga enggak sama lagi. Tapi untuk menjadi seperti Yesus, tidak otomatis. Ada namanya proses yang harus saudara kerjakan untuk saudara menjadi seperti Yesus. Itu sebabnya Tuhan mengizinkan masalah-masalah yang sulit, masalah-masalah yang sukar terjadi dalam hidup saudara, supaya saudara menjadi seperti Yesus. Maka kalau saudara berdoa, Tuhan, aku minta kesembuhan, korak mari-mari ya. Tuhan kisah sebenarnya gimana? Ya memang Tuhan terkadang memang dari segi pandangnya Tuhan seperti itu, ya, supaya kita diproses oleh Tuhan, ya. Mengapa Tuhan perekonomianku semacam ini? Ya itu dari segi pandangnya Tuhan seperti itu, saudara. Kita harus mensyukuri saja, tapi kita nanti lihat pada akhirnya, pada endingnya, kita akan dimuliakan bersama dengan Tuhan. Itu prosesnya Tuhan. Jadi jangan kita berharap kalau jadi orang percaya itu semua lancar, semua baik, semua ya yang baik-baik. Tidak seperti itu, saudaraku. Kita mengalami proses Tuhan yang tidak enak. Alkitab sudah menjelaskan kalau kita baca umat pilihan Allah semua mengalami prosesnya Tuhan. 40 tahun di padang gurun, suwe loh saudara, 40 tahun itu saudaraku ya, separuh umur manusia ya. Tapi pada akhirnya mereka boleh menikmati kebaikan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ingin menjadi seperti Kristus, satu, kita harus mengalami prosesnya Tuhan. Ya. Sehingga apa yang mungkin kita tidak suka sekarang ini kita syukuri, sebab itu adalah sudut pandangnya Tuhan, baik buat kita. Ya. Kesimpulan, saudaraku ya, kesimpulan. Ya. Kesimpulan bisa ditampilkan, ya. Penerapan dulu ya, penerapan ya. Kita sebelum dimuliakan harus mengalami prosesnya Tuhan. Harus mengalami prosesnya Tuhan. Enggak bisa langsung, enggak bisa ya. Harus mengalami prosesnya Tuhan ya. Kesimpulan, proses untuk menjadi serupa dengan Kristus, satu tadi ya, dipanggilnya. Kita ini dipanggil ya. Kita umat Allah yang dipanggil oleh Tuhan ya. Bukan kita yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari kita, saudaraku ya. Lalu yang kedua, dibenarkannya. Kita ini dipanggil, dibetulkan, wes salah, saudaraku ya. Salah, berdosa berkali-kali, ndablek. Tapi Tuhan itu membenarkan kita, membetulkan kita. Kurang apa? Apeknya Tuhan itu ya. Lalu yang ketiga, yang akhirnya nanti ketika kita mengalami prosesnya Tuhan, kita akan dimuliakan nanti Pak. Ya, saudara nanti akan melihat kita ini akan dimuliakan. Perhatikan, proses menjadi orang percaya yang benar tidak bisa dalam waktu singkat, menyakitkan memang ya, tapi luar biasa dapat merasakan damai sejahtera dan menjadi serupa dengan Yesus, saudaraku ya. Nanti kalau saudara lihat, kalau saudara mengalami prosesnya Tuhan, saudara akan dibentuk oleh Tuhan, pada nantinya saudara dan saya akan menjadi serupa dengan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Firman-Mu sudah kami sampaikan Tuhan, sungguh indah. Ternyata kami ini adalah orang yang sudah Engkau pilih sebelum dunia ini dijadikan. Kami mendapatkan anugerah yang begitu besar. Kami dipilih Tuhan. Kami ada di tempat ini, ternyata Bapa di surga yang membawa kami di tempat ini. Kami mendapatkan kasih karunia-Mu, kami mendapatkan anugerah-Mu Tuhan, sehingga kami tidak binasa. Kami memperoleh hidup yang kekal pada nantinya. Kami akan dimuliakan ya Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu di atas kayu salib. Dan sebentar kalau kami mau peringati dengan perjamuan kudus Tuhan, kami syukuri semuanya bahwa Engkau Allah yang baik dan sangat baik buat kita semuanya. Berkati jemaat-Mu satu persatu Tuhan, jangan ada yang dilewatkan. Kita diingatkan bahwa kami ini ada orang-orang tebusan-Mu Tuhan, dan tanpa Engkau kami ini semuanya binasa. Terima kasih, tancapkan firman-Mu di dalam hidup kami, supaya kami ini semakin hari bisa serupa dengan Engkau. Amin. Terima kasih, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan pagi ini kami bawa penyembahan kami, persembahan kami dalam tangan-Mu ya Tuhan.
yang pagi hari ini datang dalam keadaan letih lesu dan berbeban berat. Biarlah Kau sendiri yang angkat Tuhan, Kau jamah kami Tuhan. Kau kuatkan kami, Kau berikan mujizat-Mu pagi hari ini Tuhan. Yang pagi hari masih datang dengan belenggu dan yang terikat oleh hal-hal yang tidak pernah bisa kami lepaskan. Biarlah hari ini lepas dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Semua hal yang tidak pernah kami bisa lepaskan Tuhan, Kau izinkan kami lepas pagi ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Mujizat-Mu tercurah sampai pagi ini Tuhan. Dan mari kita semua angkat tangan kanan kita dan kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dari kita semua yang percaya dikasih, dibentuk dan diberkati, katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan. Silakan sebentar, kita akan dengarkan pengumuman. Saudara diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Dengan penuh sukacita kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali beribadah di GPI Lamtera, adakah? Yang di sebelah sana ada? Ya, puji Tuhan, kita semua adalah keluarga GPI Lamtera yang setia. Nanti sore akan dilayani oleh dan minggu depan 2 kali ibadah akan saya layani. Tanggal 16 ada SPY, saya pengikut Yesus, chapter yang terakhir, chapter ketiga. Saya ingin tanya apakah ada yang sudah ikut chapter yang pertama, angkat tangan. Chapter pertama, oke, terima kasih. Sudah ikut chapter kedua, angkat tangan. Oke, yang 1 dan 2 yang lulus bisa mengikuti chapter yang ketiga. Siapa yang sudah daftar, angkat tangan?
Bucin, oke. Bapak Ibu, untuk nutup tahun, di mana bulan ini rema yang disampaikan iman dalam hati saya adalah tentang iman. Bagaimana merubah dari percaya menjadi beriman, dari beriman menjadi mujizat. Nah, itu membutuhkan sesuatu yang dari Tuhan. Itulah kenapa tidak mungkin iman terjadi mujizat kalau bukan dari Tuhan. Lah, untuk menjadi seperti Kristus Anda harus paham bagaimana hati Allah itu, Saudara. Saya mendorong Anda yang belum ikut SPY chapter 3, itu tanggal 16 hari Senin itu hari libur. Kalau memang ada yang bertugas dan membutuhkan surat izin, Anda bisa bilang ke pihak sekretariat akan dibuatkan surat izin buat kantor Anda. Karena 1 tahun cuma 1 kali. SPY chapter 1 1 kali, SPY chapter 2 1 kali, SPY chapter 3 1 kali. Jadi dalam setahun itu kelas 1, 2, dan 3 selesai. Nah, tanggal 19, 20, dan 21 September, jadi itu cuma 3-4 hari dari SPY chapter 3, kita ada Doulos Camp, itu yang diberikan privilege adalah yang melayani Tuhan, yang ada di penata layanan dan semua tim yang melayani. Saudara, itu adanya di Tawangmangu. Tadi malam saya baru pulang dari Tawangmangu, Saudara, dari hari Jumat sampai Sabtu, pemandangannya wah bagus, tempatnya luar biasa gitu ya, wis pokoknya enak wis. Nah, saya kaget ternyata setelah saya baca, ternyata Doulos Camp-nya itu ada di Tawangmangu, tanggal 19, 20, 21. Kemarin setelah kita rundingan dengan istri saya, bagi yang sudah melayani di GPI Lantera, sudah tergabung dalam pelayanan, kalau Anda ingin mendaftar di Doulos Camp, saya beritahu buat apa Doulos Camp, pembentukan karakter seperti Kristus. Orang boleh pandai, orang boleh jenius, orang boleh lihai, kalau karakternya busuk, Anda di dunia nggak berkenan di hadapan Tuhan, percayalah, iman tidak akan pernah jadi mujizat. Karena mujizat itu datangnya dari Tuhan. Yang paham katakan yes. Lebih baik pembentukan karakter, Anda akan tahu hatinya Tuhan, doa Anda, percaya Anda dinaikkan ke level iman berikut-berikutnya, dan mujizat demi mujizat akan Tuhan ajarkan dan berikan buat Anda dan saya yang setuju katakan amin. 19, 20, 21, harusnya biaya investasi di Doulos itu adalah 375.000, tapi saya digerakkan, Bu Minarni digerakkan juga untuk memberikan sedikit persembahan buat Anda yang mau ikut, yang sudah tergabung di penata layanan GPI Lantera yang melayani, Anda cukup bayar 175.000, yang 200.000 nanti kami yang menutupnya. Tapi masalahnya pendaftarannya ditutup tanggal 9, dari Doulos Camp-nya tanggal 9. Besok kami sudah bayar semua, untuk pendaftaran yang sudah masuk ada 12 orang. Kalau Anda masih pengen, aku harus selesaikan, saya beritahu. Anda mau pendeta Pratama, pendeta Madya maupun pendeta PDT sepenuhnya, syaratnya satu, sudah ikut Doulos Camp. Jadi apapun Anda dipanggil Tuhan, mau jadi PDP, PDM maupun PDT, Anda pasti ditanya, mau PDP ya? Ya, mana sertifikat Doulos Camp-nya? Jadi cukup 1 kali seumur hidup. Kalau Anda sudah terpanggil untuk melayani Tuhan, walaupun bukan full time, tapi Anda dipanggil untuk melayani nantinya jadi pendeta, saran saya ikut Doulos Camp ini. Sekali seumur hidup ditemani 12 orang dari GPI Lantera. Karena nanti pesertanya dibatasi cuma 100 Bapak Ibu. Jadi ini sudah ada 12% peserta dari GPI Lantera saja. Jadi bahasa Jawanya koncone akeh gitu ya. Daripada nanti Anda nunggu, Pak ternyata saya dipanggil jadi hamba Tuhan, Anda pengen ikut Doulos Camp, malah dewean saudara, waduh sepi. Lebih baik kita bersama-sama, yang juga katakan yes, amin. Mari kita bagi diri sama-sama. Kalau Anda mau daftar, ingat pendaftaran terakhir tanggal 9, saya enggak janji, kalau sudah 100 sudah pasti ditutup sama pusat, jadi enggak bisa kalau sudah 100. Sekarang sudah
Karena semua GBI se-Jawa Tengah dan Jateng DIY saudara. Jadi bukan cuma kita saja, Jateng DIY. Sekarang tuh sudah hampir 50, besok hari Senin saya masukkan pendaftaran dari GBI Lamtera sudah 12, jadi sudah 62, belum tahu dengan geja-geja GBI yang lain. Kalau Anda daftar, saran saya cepat, kalau Anda sudah melayani di GBI Lamtera, kami berikan subsidi 200.000, jadi Anda tinggal bayar 175.000. Angkat persembahan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama, Anda juga bisa transfer ataupun dengan QRIS. Bapak, ini tangan-tangan kami Tuhan. Kami mengembalikan persepuluhan kami, ucapan syukur kami, buah sulung kami, diakonia, apapun Tuhan, gerakan 50. Itu karena Engkau memberikan kesempatan buat kami Tuhan untuk memberikan persembahan. Biarlah kami Kau berikan hati yang terus mengucap syukur dengan tulus dan ikhlas. Dan kami tahu apa yang kami tabur dan kami tuai. Kau selalu ajarkan kami di tanah yang paling subur. Terima kasih untuk pembentukan karakter-Mu Tuhan sampai hari ini. Terima kasih untuk iman yang selalu Kau tambah-tambahkan untuk menjadi mukjizat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum pulang, mari kita angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Amen. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amen. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Amen. Diberkatilah orang tua, mertua dan semua keturunanmu. Amen. Diberkatilah masa studimu. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Amen. Diberkatilah masa pensiunmu. Semua dalam kendali dan kuat kuasa Allah. Kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Dan biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua yang percaya dibentuk, dikasih, dicintai dan diberkati, katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Berbahagialah orang yang selalu mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya pagi, siang dan malam. Dan Anda melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka sampai kapanpun Anda akan disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Salam sayang saya buat keluarga dari rumah. God bless you.